Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia, rahmatnya, dan juga nikmatnya yang tak terhingga, sehingga kita bisa berkumpul untuk mempelajari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu sifatus saumin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi Ramadan. Bagaimana kita bisa mengetahui lebih dekat sifat Nabi atau tata cara yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lakukan di bulan suci Ramadan. Melanjutkan pada pertemuan yang lalu, sedikit informasi bahwasanya kajian kita adalah kajian yang melibatkan ummahat takhasus bahasa Arab dari kelas A, kelas B, kelas JIM, kelas C, kelas DAL, kelas E, dan kelas I. Ada kurang lebih 6 kelas yang berpartisipasi mengikuti kajian Ramadan yang berkaitan dengan sifat saum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini yang akan membacakan kitab adalah dari kelas B atau kelas B. Akhwati wa ummahati rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ketahuilah bahwa saat ini kita sedang melatih diri kita untuk bisa taqarruban ilallahi jalla wa ala, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak fadilah yang dapat kita rasakan, baik itu dalam bentuk ampunan Allah, baik itu dalam bentuk ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Begitu pula kepada kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah-ibadah
yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita. Baik itu pahala yang wajib maupun pahala yang sunnah. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Dari satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Dari satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Ya. Lalu dari 10 kebaikan menjadi ila sab'i mi'ati di'fin. Menjadi 700 kebaikan. Kecuali ibadah puasa. Allah berfirman dalam hadis qudsi, fa illa siyam illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milikku dan akulah yang langsung memberikan ganjarannya. Lalu kita juga harus mengetahui lebih dalam. Ternyata fadilah puasa selain dalam bentuk pahala, ganjaran, dan juga ampunan, Allah akan menghapuskan sedikit demi sedikit cobaan hambanya. Dalam riwayat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Yaitu ujian seorang hamba di dalam keluarganya, dalam rumah tangga, suami istri, ya, orang tua dengan anak, anak dengan mertua, mantu, ya, dan juga yang semisalnya hubungan dalam masalah rumah tangga. Ya, tentu wa malihi, dan ujian dalam mencari harta. Harta haram dipersulit, harta halal dipermudah, ya, diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Wajarihi dipermudah dalam urusan apa? Nanti harta kita, ujian dalam harta keluarga, wajarihi tetangga. Berapa banyak tetangga yang dalam tanda kutip buruk muamalahnya, ya. Tukaffiruha akan menghapuskan, ya, dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ibadah sholat, asyam, puasa-puasa, sedekah, dan banyak bersedekah. Ya. Jadi dunia akhirat kita bisa dapatkan dari ibadah di bulan suci Ramadan jika kita mengetahui keutamaannya dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, yang baru kita bahas adalah puasa. Lalu ada fadlu syahri Ramadan, keutamaan puasa. Kita juga tahu, ya, di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Lalu dibelenggunya para syaitan, ditutupnya pintu neraka, dan juga dibukakan pintu surga. Ya, ini sedikit pembahasan terkait dengan fadlu syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Ada malam Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Ya, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu targhib fi saumi Ramadan. Ya, atau kita eh, menyebutnya, ya, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ibadah puasa. Bagaimana ibadah puasa itu bisa kita dapatkan dan Allah memberikan apa saja, ya, atau kita katakan berita gembira bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya. Langsung saja, ya, di sini kita akan mendengarkan, ya, semampu dari kelas B, ya. Di sini alhamdulillah banyak yang hadir.
kepada yang kelas ba ya, Ibu Evi juga kelas ba ya, Ibu Evi Ratnawati, kepada beliau untuk bisa membacakan pada poin yang pertama. Dipersilakan. At-targhibu fi saumi Ramadhani. Ramadan. Fi Ramadhana. Nah, Gufranud dunubi. hmm. Ragobas syari'ul Syari'u. Ragobas syari'ul hakimu fi sumi Ramadhani mubayyinan fadlahu wa uluwan munzilatihi. Falau kana ala so'imi dunubun apa Ustaz? Ala so'imi Dzunubun. dunubun kazubdin bahri gufiran lahu bisa babi hadhil ibadatil thayyibatil mubarakah. Ya, baik. Terima kasih ya. Syukran jazilan wa barakallahu fiki pada Ibu Evi. Nah, ya, at-targhibu fi shaumi Ramadan. Ya. Artinya adalah kabar gembira dari wajibnya ibadah puasa, ya. Ghufranud dzunub, barang siapa yang tentunya ya melaksanakan ibadah puasa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ya, dosa-dosanya. Ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk jamak, ya, dalam bentuk jamak. Az-dzunub dari kata dzanbun, ya. Artinya pengampunan dosanya jumlahnya banyak. Allah akan ampuni dosa-dosanya secara umum, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, ya. Meskipun nanti ada ketentuan dan ada syarat dan ketentuannya, ya. Lihat di sini, ragghabasyari'ul hakim, ya. Allah dan Rasulnya memberikan targhib, ya. Artinya motivasi, ya. Motivasi, kekuatan diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Syari' di sini adalah syariat yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Ya, hakim, yaitu hukum-hukum, aturan-aturan fi shaumi Ramadhan, di bulan Ramadan. Ya. Ramadan adalah bagian dari mamnu' minas sarf, di mana dia tidak boleh bertanwin. Makanya ketika dia mudhafun ilaih menjadi berfathah, ya. Fi shaumi Ramadhan, ya. Mubayyinan fadlahu wa uluwa manzilatahu, ya. Karena dengannya kita harus mengetahui lebih detail, ya, terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada di dalamnya penjelasan-penjelasan dan keutamaan yang kedudukannya tinggi, ya, dari ibadah puasa itu sendiri. Falau kana 'ala shaimi dzunubun. Kalau seandainya seorang yang berpuasa, ya, kita tahulah yang namanya kita ini pendosa, ummahati fillah rahimakumullah. Kita semua adalah orang yang pernah berbuat dosa, yang masa lalunya pasti selalu kelam. Itu tidak bisa dipungkiri. Kadangkala masa lalu kita kelam. Ya, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Kalau kita catat dalam satu buku catatan dari awal kita balik sampai kita saat ini, mungkin sudah mencukupi lembaran-lembaran yang begitu tebal, ya, atau bahkan tidak terhitung jumlahnya karena begitu banyak, ya. Kalau seandainya orang berpuasa itu melakukan dosa, ya, ya. Lalu apa?
kata beliau, ka zubdil bahri, ya. Seperti kita tahu yang namanya buih di lautan. Al-bahr. Zubdul bahri atau zubdil bahri artinya adalah buih di lautan, ya. Ghafarat lahu bisababi hadhil ibadati tayyibatil mubarakat. Maka niscaya Allah akan mengampuni, ya. Ghufirat lahu bisababi hadhil ibadah, ya. Maka kita akan diampuni dengan sebab ibadah yang luar biasa baiknya, luar biasa keutamaannya, dan diberkahi. Ibadah apa itu? Puasa di bulan Ramadan, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, garis bawahi, imanan artinya adalah dengan keyakinan, dengan amanah, dengan keimanan, dengan mengharapkan wajah Allah, dengan keikhlasan, keimanan dengan ilmu, ya, al-ilmu, mengetahui dari ibadah puasa Ramadan itu sendiri, ya, terkait dengan keutamaannya, terkait dengan pensyariatannya, terkait dengan ancaman bagi yang meninggalkannya, ya, ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Wahtisaban, dengan mengharapkan wajah Allah, dengan keikhlasan mengharapkan wajah Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Syaratnya dua. Yang satu harus berilmu, yang kedua berilmu adalah ittiba. Berilmu diantaranya adalah ittiba'us sunnah, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti halnya ibadah-ibadah yang kita ketahui harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan sunnah Rasulullah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari yang wajib maupun yang sunnah, dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka nanti akan kita dapati ada yang dianggap sunnah padahal bukan sunnah. Seperti merayakan nuzulul Quran, ya. Ini juga bukan bagian dari sunnah, ya. Wahtisaban, mengharapkan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, dzanbun artinya adalah dosa yang kita lakukan selama ini Allah akan ampuni. Ahibbati fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan di hadis berikutnya di bawahnya kepada kelas ba, ya. Ibu Rahmalia, ya, bila memungkinkan mungkin pada beliau kami persilakan untuk membacakan satu hadis lagi di bawahnya, ya, dipersilakan. Ustaz. Itu Ustaz. Ya, wa anhu radhiyallahu anhu an Rasulullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatu baca dulu aja nggak apa-apa. khamsi as-salawatul khamsu wal jum'ati ilal jum'ati wa ramadana ila ramadani. Nggak apa-apa. Mukaffiratu lima bainahunna iza jtunibatil kabair, ya, kabair. Nah, baik, terima kasih kepada Ibu Rahma, barakallahu fiki. Baik.
Ahibati fillah rahimakumullah, dari riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari hari Jumat ini ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, karena mamnu minas sarf, tidak ada ramadhani, tidak ada di dalam kamus bahasa Arab. Mukaffiratun, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, tahun ini dengan tahun depan. Mukaffiratun, menjadi penggugur, penghapus dosa. Lima bainahunna, ya, bagi siapa saja di antara mereka yang melakukan hal tersebut, yaitu melakukan shalawatul khams, salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menghapuskan dosa. Idza jutunibatil kabair. Syaratnya satu. Apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Bahkan sudah dirangkum oleh para ulama, di antara Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling utama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Hati-hati dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi yang harusnya diampuni dosa-dosa kita karena kita memasuki bulan Ramadan, kita amalkan amalan Ramadan, lalu masuk ke Ramadan tahun depan, harusnya diampuni karena asyirku billah, tidak diampuni. Atau bahkan kharaja minal millah, ya, keluar dari millahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya keluar dari Islam, murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nawaqidul Islam, di antara pembatal-pembatal keislaman, asyirku billah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya ummahati fillah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita akan lewatkan kepada at-tarhib min iftar syai' min Ramadana amadan. Ya. Di halaman 25 ya, berkaitan dengan ancaman bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Kita sudah tahu keutamaan, kita sudah tahu benefit yang bisa kita dapatkan dunia akhirat secara lahir dan batin. Ya. Karena banyak ketika masyarakat sekitar melaksanakan ibadah puasa nggak tahu keutamaannya. Yang tahu hanya keutamaan akhirat saja. Padahal Allah janjikan juga keutamaan untuk mendapatkan dunia. Ya. Lalu kita harus mengetahui peringatannya. Nah, ancamannya apa? Ya. Ancamannya adalah hadis Nabi SAW. Saya akan bacakan karena ini cukup panjang. Ya. At-tarhibu min iftari syai'in min Ramadana amadan. Ancaman bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Ya, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana naimun, ya, ketika aku tidur, ya, atani rajulani fa akhadha bi dhabu'in, ya, maka datanglah kepadaku dua lelaki, ya, fa akhadha bi dhabu'in, ya, lalu kemudian dua lelaki tersebut memegang, ya, pundak, ya, atau lengan. Dhabu'i adalah lengan, diambil lengannya Nabi SAW, ditarik. Fa'ataya bi jabalan, lalu mereka membawaku ke gunung Wa'ran yang terjal, penuh dengan bebatuan atau gunung yang kasar, susah untuk mendakinya. Ya. Faqala, keduanya berkata, is'ad, naik, panjat, suruh manjat gunung oleh dua orang lelaki tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu inni la utiquhu,
Sesungguhnya aku nggak bisa memanjatnya, menaikinya, tidak mampu untuk naik ke atas. Faqala, maka mereka keduanya berkata, sanusahiluhu, sahlun dari kata sahlun. Kami akan mempermudah. Maksudnya apa? Membantu engkau, ya. Laka. Fasa'idtu, maka aku pun naik, dibantu, naiklah sampai ke atas gunung. Hatta idza kuntu fi sawadil jabali. Sampai aku berada di kegelapan gunung. Apa maksudnya kegelapan gunung? Ya, puncak gunung. Ya, karena di balik itu ada cahaya yang tertutup. Makanya di puncak gunung. Puncak gunung itu akan selalu ada yang tertutup dengan bayangan. Maka disebut dengan sawad, sauda, ya. Aswad, hitam, bukan gunung hitam, tapi puncak gunung. Karena di puncak gunung ada bayangan yang tertutup. Ya. Idzan bi aswati syadidatin. Ya. Maka tiba-tiba, ya, idzan apabila atau tiba-tiba bi aswatin syadidatin, ada suara, ya, yang begitu keras, ya. Ada suara yang begitu keras, menggelegar suaranya, suara teriakan, ya. Teriakan siapa? Nggak tahu nih. Nabi belum tahu. Ya, mendengar suara yang begitu keras, menjerit sejadi-jadinya karena kesakitan. Ya, nggak tahu diazabnya seperti apa, karena apa. Ya. Qultu ma hadhil aswat. Aku berkata, ya, suara apa ini? Jumlahnya banyak suaranya. Bukan cuma satu. Ada banyak suara orang yang seakan-akan sedang kesakitan menjerit sejadi-jadinya. Sampai mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka di sini dijelaskan keduanya dalam hal ini adalah dua malaikat ini, ya. Hadza awa'u ahlin nar. Awa'u ahlin nari tsumman taliqa bi. Ini adalah jeritan penghuni neraka. Ya. Jeritan penghuni neraka. Kemudian keduanya membawaku. Tsumman taliqa bi. Dibawa. Dikasih tahu nih orangnya nih. Kita lihat kondisinya seperti apa, penyebabnya. Fa'idha ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Dan apabila aku mendatanginya bersama dua malaikat ini, ya, dua lelaki ini, ada satu kaum mu'allaqina, digantung, ya, kakinya di atas, ya, kepalanya di bawah. Na'udzubillah. Ini baru dijelaskan. Orang-orang yang digantung dengan kaki di atas. Mu'allaqina bi'araqibihim. Musyaqqaqatun ashdaqahum. Sampai-sampai mulut mereka, ya, itu robek. Mulut mereka seakan-akan ada yang menarik. Copot mulut mereka. Hancur mulut mereka. Ya. Tasilu ashdaqahum daman. Sampai mengalir, salah yasilu, ya. Tasilu, ya. Mengalirlah yang namanya aliran darah daman. Darah ashdaqahum dari mulut-mulut mereka. Mengalir begitu deras. Diazab begitu. Secara terperinci. Ya. Ini menunjukkan dalam penjelasan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, orang-orang yang diazab dan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran maupun Sunnah, dengan terperinci menunjukkan bahwa ini adalah dosa yang dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah
sangat dibenci. Dosanya dosa besar. Azabnya secara terperinci dijelaskan. Tidak secara umum dibakar saja di neraka. Tidak secara umum diazab saja di neraka. Tapi diperinci. Kakinya di atas ditarik, digantung, ya kayak kelelawar, kepalanya di bawah, mulutnya ditarik sampai mengalir darah yang begitu deras. Ya. Maka aku berkata kepada lelaki tersebut, ya, man haula, siapa mereka itu? Keduanya menjawab, alladzina yuftiruna qabla tahalluti shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum halal, sebelum waktunya dia berbuka puasa. Harusnya bukanya ba'da maghrib, ya maghrib, matahari terbenam, dia buka di siang hari. Atau bahkan tidak puasa sama sekali dengan alasan-alasan yang tidak ada udzur syar'inya. Wal'iyadu billah wa na'udzu billah. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita dapat pelajaran. Jangan main-main soal urusan puasa. Bagi yang tidak bisa berpuasa saja, bagi yang haid, nifas, terutama wanita haid dan nifas, maka hendaknya dia harus mengganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya. Orang yang musafir sakit diganti di hari yang lain. Hitungannya adalah hutang. Bagaimana dengan orang yang membatalkan puasa dengan sengaja? Maka dia termasuk ya berhutang. Bahkan sebagian para ulama menjelaskan bahwa dia tidak perlu mengganti qadanya tapi mendapatkan dosa besar. Ya. Ini pendapat. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita jelaskan juga berkaitan dengan niat. Ya, yang sering kali kita dengar dan kita lihat, saksikan di televisi. Ya, biasanya ketika sahur, ketika mendekati waktu imsak, ya, ada yang namanya niat. Ya, ada yang namanya niat. Maka dari itu di sini kita akan baca, ya. Di sini kita akan baca, ya. Secukupnya saja pada bagian yang pertama, ya, an-niyatu, ya, bagian pertama. Kita akan dengarkan dan simak sama-sama kepada Ibu Ummu Unaisah, ya. Kepada Ummu Unaisah, kepada beliau kami persilakan. Naam Ustadz. Bismillah. An-niyatu wujubun tabi Tabyid apa Ustadz? tabyitin niyah. Tabyitin niyah fi Niyati niyati fi saumil saumil faridoti fi qabla tulu'il fajri. tulu'il fajri. Cukup itu saja dulu, nggak apa-apa. Syukran kepada Ummu Unaisah, barakallahu fikum. Baik. Akhwati fillah rahimakumullah wa rahimakunallah, an-niyah. Berbicara tentang niat. Wajibnya niat, tabyitun niyah. Ya, di malam hari, ya, mabit, kalau kita tahu mabit, ya, ya, di malam hari sebelum melaksanakan sahur kita sudah mulai meniatkan fi shaumil fardhah, di puasa yang wajib, qabla tulu'il fajri, sebelum matahari terbit, ya. Nah, banyak sekali kesalahan yang terjadi apa? Ada niat yang berlafaz, sedangkan niat itu adalah mahallul qalbi, bicara tempatnya di hati. Ya, di lisan bicaranya niat, tapi hati ya belum tentu.
Tapi kalau hatinya sudah niat, ya maka melalui lisan dan perbuatan pun akan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat. Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan an-niyatu mahalluha al-qalbu wa talaffuz biha bid'atun dhalalatun wa in ra'ahan nas hasanah. Ya. Nah, ini yang berbahaya nih. Ya, niat itu tempatnya di hati. Melafazkan ya adalah sebuah bid'ah, perkara yang diada-adakan. Atau bahasa kitanya kalau diniatkan melalui lisan itu kurang afdol. Karena terkadang melalui lisan belum tentu hatinya sesuai. Tapi kalau hatinya niat karena Allah tanpa disebutkan, insya Allah perkataan dan perbuatan akan mengikuti hati. Karena semua kembali kepada hati. Maka tidak ada istilah nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, itu adalah sebuah lafaz yang mungkin diajarkan oleh turun-temurun ya agar memudahkan anak-anak bisa belajar meniatkan sesuai dengan lafaz. Tapi tentu yang paling utama adalah di dalam hati. Ya, di dalam hati. Nah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitus siyam ya, yubayyitus siyama ya, minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam harinya puasa, ya, maka tidak ada puasa, tidak sah puasanya. Maka niat cukup dalam hati, tidak perlu diungkapkan, tidak perlu dibaca. Ini unik ya. Agak sedikit sedih kita mendengarnya ketika ada salah satu televisi ya di waktu sahur, ketika waktu imsak membacakan nawaitu shauma ghadin. Ya, aku niat kalau kita lihat artinya adalah aku niat berpuasa di esok hari. Sedangkan niat itu untuk hari ini. Ya, niat itu untuk hari ini. Maka niat yang paling utama adalah dimulai dari ba'da isya sampai menjelang waktu subuh, yaitu waktu sahur. Ini waktu yang paling bagus untuk diniatkan melalui hati tanpa menggunakan lafaz-lafaz tertentu, baik itu bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Ya, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan inilah yang harus diperhatikan kepada kita semua. Ya, begitu pula tentang waktu saum. Ya, waktu puasa bukan diawali dengan imsak. Ya, imsak ini dari kata imsak masaka, yamsuku. Ya, artinya adalah telah tetapnya waktu ya yang diniatkan dari waktu puasa. Jadi di dalam bahasa Arab, imsak itu adalah waktu subuh. Ya. Dan ini salah kaprah dalam memahami waktu imsak di negara kita. Sama seperti musola di negara kita adalah ya masjid kecil yang tidak ada waktu sholat Jumatnya, ya. Sedangkan di Arab ada musola itu adalah lapangan besar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Antara mahram dengan muhrim. Nah, ini kesalahan dalam bahasa Arab. Jadi imsak itu bukan 10 menit lagi, 10 menit sebelum azan. Yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah negara kita. Ya, jadi waktu imsak itu adalah waktu subuh, tidak boleh makan dan minum. Adapun waktu imsak sebelum 10 menit sebelum azan, maka itu masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Nah, ini yang harus diperhatikan kepada kita semua. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Lalu berikutnya kita akan membahas terkait dengan as-sahur. Setiap hari dari hari-hari Ramadan kita akan melaksanakan ibadah yang namanya as-sahur. Banyak sekali masyarakat kita, terutama kaum wanita, ketika memasak lalu bersahur di waktu-waktu yang tidak disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kita akan bahas di sini
as-sahuru ya hikmatuhu. Ya, hikmatuhu. Ya. Kita akan dengarkan bersama-sama kepada Ibu Iurdesanti. Kepada beliau kami persilakan pada poin yang pertama, hikmatuh. Ya. Apakah bisa mengikuti Ibu Iurdesanti? Ustaz. Ah. Silakan. Faridullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faradallah Hikmatuhu. Faradallahu alaina siyama siyama kama katabahu katabahu alal lazina min lina min qablina min ahlil kitabi qala ta'ala. Dibaca ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya, Masya Allah. Syukran jazilan wa barakallahu fiki. Ahsanti kepada Ibu Iurdesanti. Baik, kita akan bahas di sini as-sahur. Ya. Apa itu sahur? Kita bahas hikmah. Ya. Kalau bicara sahur atau waktu sahur, ya, yaitu waktu yang kita sebutkan falak, itu juga sama, ya, yang artinya adalah sahur, waktu falak, ya. Nah, apa sahur itu? Sahur itu dari bahasa Arab, ya. Artinya adalah dari kata saharo, ya. Artinya adalah apa? Waktu yang dimana kita bisa mendapatkan, ya, mungkin tahu ya yang namanya sihir, sihir, ya, sihir, ya, fata morgana yang membuat kita terpesona, membuat kita menyilaukan, ya, yang membuat kita mendapatkan kenikmatan sesaat. Nah, itu yang namanya sahur. Nah, itu satu akar kata yang sama dari kata saharo, waktu sebelum fajar. Karena disitulah adanya falak, waktu malam yang namanya min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, waktu tersebutlah bagi orang yang beriman adalah waktu untuk sahur, makan, minum, persiapan untuk berpuasa, ya, di bulan Ramadan. Bagi orang yang tidak beriman, itu menjadi waktu mustajab mereka untuk melancarkan aksi-aksi kejahatan, ya, berupa sihir yang bisa menggiurkan, memikat, mempesona, menawan hati sehingga, ya, mendapatkan sihir, ya, guna-guna dan yang semisalnya. Ya, apa hikmahnya? Faradallahu alaina siyama. Ya, Allah mewajibkan ibadah puasa kepada kami, kepada kita semua. Kama katabahu, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitabnya. Alal ladzina min qablina. Begitu pula karena diwajibkan atas orang-orang sebelum kami. Ya, min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Al-Yahud wan Nasara. Ahli kitab Al-Yahud wan Nasara berpuasa. Puasa mereka berbeda dengan puasa kita. Syariatnya berbeda, tata caranya berbeda, tapi tujuannya sama, taqarruban ilallah jalla jalaluh. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akan tetapi, ya, kenapa ada ibadah sahur? Ada sebuah hadis, ya. Kita ambil hadis yang sedikit dulu, ya, untuk mempersingkat waktu.
An Amru ibn al-As, dari Amr bin As, salah satu sahabat yang luar biasa ya perjuangannya, ya. Radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslun ma baina siyamina wasiyam wasiyami ahlil kitabi aqlatus sahari." Ya. Perbedaan atau pemisah antara puasa kami dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Ya. Kalau ada orang yang tidak mau sahur dengan alasan saya kuat, maka dia tasyabbuh dengan apa? Ahli kitab. Beda ya dengan malas ya. Oh, saya mah kuat, nggak perlu sahur. Ya, puasa langsung. Ya. Habis buka puasa, sholat tarawih, makan secukupnya, habis itu tidak ada sahur. Dengan alasan tersebut, maka dia tasyabbuh dengan ahli kitab. Akan tetapi kalau karena malas dan lain sebagainya, berarti dia meninggalkan bagian dari keutamaan sahur. Apa itu keutamaannya? Fadailuhu as-sahuru barakah. Dalam bentuk mubtada khabar, as-sahur, ibadah sahur itu adalah barakah, keberkahan. Dan keberkahan itu apa sih? Keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Sehingga seseorang mendapatkan yang namanya kebaikan tanpa batas. Ya. Nah, lihat di sini dijelaskan dari Salman radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu fi thalathatin." Keberkahan itu ada pada 3 hal. Yang pertama adalah jamaah. Ya. Berkumpul, berjamaah, berkelompok mengikuti ahlus sunnah. Ya. Yang kedua adalah sarid. Roti yang dibasahi, sarid itu. Ya. Karena ini kesukaan Nabi SAW. Jadi kalau berkumpul, ya bersama-sama, sahur bersama-sama itu bagus. Ya, sahur jama'i, bukan sahur on the road. Nah, ini salah. Yang dipahami oleh sebagian anak muda kita sahur on the road, salah. Yang betul adalah sahur jama'i, ya. Kumpul bersahur bersama-sama, makan bersama-sama. Bukan membangunkan orang dengan suara-suara yang keras di masjid pula dengan toa yang volumenya full, ya. Ini dapat mengganggu. Ya. Duri yang ada di jalanan saja diwajibkan dan dianjurkan untuk menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan, apalagi gangguan polusi suara. Ya. Kalau dibilang, "Oh, ini kan di masjid yang ibadah-ibadah, yang solawat-solawat, yang sifatnya membantu untuk syiar, itu boleh, bukan polusi udara, polusi suara maksudnya." Ya, tentu kita katakan yang digunakan ya speaker masjid itu hanya digunakan untuk sholat lima waktu panggilan sholat saja. Ya, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ketika ada azan dikumandangkan maka Bilal naik ke menara. Ya, naik lalu mengazankan. Tidak ada di atas menara menjelaskan pengumuman ataupun yang sahur on the road seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah as-sahur. Ya. Roti yang dibasah itu diantara keberkahan. Kenapa? Karena sesuatu yang sederhana bisa menjadi berkah. Ya, roti di zaman Nabi begitu keras, yang murah meriah. Karena kondisi pada zaman itu susah. Bahkan Nabi SAW sering memakan as-sarid. Ya. Tapi awet untuk disimpan. Maka itu menjadi keberkahan. Tidak sulit untuk memakannya karena dicampur, dibasahi air, ya, ataupun susu, ataupun yang semisalnya. Dan keawetan dari makanan tersebutlah yang menjadi berkah. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali. Kalau kita lihat ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, ya.
Di sini dijelaskan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat memuji orang-orang yang melaksanakan ibadah sahur dan lain sebagainya. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas selanjutnya berkaitan dengan ma yajibu 'ala shaimi tarakahu. Ya. Artinya adalah apa-apa yang diwajibkan seorang mukmin untuk meninggalkan perkara tersebut. Ya, meninggalkan perkara tersebut. Ya. Apa saja di sini akan dijelaskan. Ya. Langsung saja untuk mempersingkat karena ini adalah ungkapan penulis rahimahullah Syekh Salim bin Id Al-Hilali, kita akan masuk ke dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lihat di dalam hadis Nabi SAW pada poin yang pertama adalah qauluz zur. Ya. Qauluz zuri. Ya. Artinya adalah perkataan zur, dusta. Perkataan dusta. Atau perkataan yang tidak ada faedahnya atau perkataan palsu. Ya. Ini wajib kita tinggalkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Atau tidak melaksanakan ibadah puasa tapi di bulan Ramadan. Ya, karena haid mungkin nifas ataupun karena udzur-udzur syar'i. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaula zuri wal amal bihi falaysa Allah azza wa jalla hajatan ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan dusta, wal amala bihi, atau mengamalkan kedustaan itu, ya, mengamalkan kedustaannya, ya, maka tidaklah Allah Jalla wa Ala, ya, hajatan, ya, butuh perbuatannya meskipun meninggalkan makan dan minumnya. Ya. Artinya tidak bisa jadi akan mengurangi pahala ibadah puasa orang yang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, Allah tidak butuh perbuatan ibadah puasanya karena dia tidak meninggalkan qaulaz zur ini. Meskipun dia meninggalkan makan dan minum tapi emosionalnya tidak dijaga. Tidak dijaga perkataannya. Ya. Akhirnya apa kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain? Rubba sha'imin hadzahu min siyamihil ju' wal 'atash. Bisa jadi ada seorang mukmin yang hanya ibadah puasanya hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Siapa mereka? Ini diantaranya. Mengurangi pahala ibadah puasa Ramadan. Ya. Atau yang kedua, ya, al-lagwu warrafathu. Ya. Perkataan sia-sia, nggak ada faedahnya, ya, seperti burung beo, ya, tong kosong nyaring bunyinya. Warrafathu, perbuatan keji, perkataan kotor, perbuatan jelek, melakukan kejahatan saat ibadah puasa. Ya. Nah, hadisnya juga jelas dalam hal ini. Ya. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus kita tinggalkan. Bukan berarti membatalkan puasa kita, hanya mengurangi puasa kita atau ibadah puasa kita. Ya. Ahibbati fillah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya, ma yubahu lis-shaimi fi'luhu. Apa yang dibolehkan, yubahu dalam bentuk majhul, dibolehkan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Saya akan mempersingkat dari poin-poinnya terlebih dahulu ya. Ya. As-shaimu yusbihu junuban yang pertama. Ya. Ibadah puasa, ya, saat seorang hamba sedang melaksanakan ibadah puasa di pagi harinya dalam kondisi junub. Ya, belum mandi besar karena mungkin berhubungan antara suami istri
ya, atau karena mimpi basah, ya, yang diperbolehkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Aisyah, bahwa Aisyah dan Ummu Salamah pernah melihat Nabi SAW dalam kondisi junub, ya, lalu Nabi mandi lalu berpuasa. Artinya apa? Ketika dia junub lalu dia sahur, belum mandi junub tapi sudah waktunya azan dikumandangkan, waktunya puasa, maka saat dalam kondisi puasa dia masih junub, maka ini dibolehkan dalam agama. Yang kedua adalah as-siwak lis-shaimi. Siwak bagi orang yang berpuasa dibolehkan, baik itu siwak maupun sikat gigi, ya. Hanya saja yang harus diperhatikan, sikat gigi ini jangan sampai tertelan masuk ke dalam kerongkongan, ya, dengan sengaja, maka bisa membatalkan ibadah puasa kita. Lalu ada al-madmadah wal istinsyaq, kumur-kumur tidak sampai tertelan, atau memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, itu juga tidak membatalkan. Ya, yang penting tidak sampai masuk ke kerongkongan. Al-mubasyaratu wal qiblatu lis-shaimi. Ya, bercumbu, ya. Artinya di sini bercumbu rayu, ya. Lalu juga mencium, ya. Suami istri mencium ataupun bercumbu rayu itu juga boleh bagi orang yang berpuasa. Akan tetapi, ya, dalam hadis ini ada pemuda yang ingin mencium istrinya. Ya, bisa dilihat ya pada paragraf yang kedua pada mubasyaratu wal qiblatu lis-shaimi. Ya. Faqad ruya Abdullah ibn Amru ibn al-As, ya. Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a syabun. Ada seorang lelaki, anak muda, sudah menikah, ingin mencium istrinya dalam kondisi puasa. Qala la faja'a syekhun. Ya. Lalu Nabi mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena khawatir bisa kebablasan, ya, dengan kondisi apa? Jiwa muda, apalagi baru menikah, khawatir, maka tidak boleh mencium, tidak boleh bercumbu rayu, ya, karena khawatir anak muda itu mudah sekali berhalwat kepada istrinya, ya, atau bahkan sampai membatalkan puasanya karena berjima, ya. Berbeda dengan syekh kabir, ya, orang yang sudah dewasa, sudah mumpuni, yang sudah bisa menjaga dirinya dan bisa menahan hawa nafsunya, ya. Boleh nggak dicium istrinya, ya, atau bercumbu rayu dengan istrinya dalam kondisi berpuasa? Naam, boleh. Ya, maka dari situlah, ya, seorang yang dewasa itu memiliki apa? Memiliki hawa nafsunya yang bisa dibatasi. Itu dibolehkan. Ya, jangan sampai terjadi di sebagian masyarakat kita, ya. Bahkan ketika kami mengajar atau memberikan kajian di Depok, ya, ada yang sampai pisah ranjang, ya, suami istri karena berpuasa, ya, pisah ranjang, tidak mau bersentuhan, tidak mau berbicara, ya, dan lain sebagainya. Ini termasuk bagian dari gulu, ya, berlebihan, ya. Lalu yang kelima ada tahlilud dam wa darbil ibir allati la yaqsud biha taqdiyah. Ya, donor darah, ya, itu boleh, atau suntik, ya. La yaqsud biha taqdiyah, dan tidak ada maksud untuk bisa mengisi energi dalam tubuh kita. Seperti infus, kalau infus membatalkan. Ya, lalu yang keenam hijamah, sunnah Nabi hijamah meskipun sebelumnya pernah dilarang hijamah. Dzukut ta'am, mencicipi makanan juga diperbolehkan. Sebagaimana Ibnu Abbas riwayatnya la ba'sa ayyadzuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Ya, tidak mengapa mencicipi cuka di sini ataupun yang semisalnya makanan, ya, selama tidak masuk ke kerongkongan dalam kondisi dia berpuasa, ya. Dan yang kedelapan terakhir adalah
tahlilud dam, yang terakhir adalah al-quhlu wal qatra wa nahwuhuma mimma yadkhulul ain, yang masuk ke mata, ya, menggunakan obat tetes mata, ya, menggunakan celak, ya, dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Wallahu taala a'lam shawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hal-hal yang diperbolehkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Yang uzur syar'i siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan penyalurannya dengan cara apa? Apakah hutangnya dibayar dengan qadha ataukah dibayar dengan fidyah? Qadha seperti apa, fidyah seperti apa, dan terkait dengan sholat tarawih, i'tikaf, dan mencari malam Lailatul Qadar. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita akan buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik secara chat Zoom ataupun secara langsung, dipersilakan. Boleh, boleh tanya Ustadz? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, terkait puasa tadi untuk yang membatalkan secara sengaja itu kan ngeri banget ya untuk hukumannya. Terus saya nanyanya terkait rukhsahnya Ustadz. Apakah memang mungkin kayaknya udah kelewat ya, maksudnya baru besok Ustadz menerangkan minggu depan. Cuman saya jadi ingat dengan keterangan tadi. Jadi ada sahabat dulu pernah bercerita, jadi setiap bulan puasa dan saat mau pulang kampung itu sudah niat dari semalam tidak berpuasa karena menganggap itu sebuah rukhsah. Nah, batasan itu seperti apa? Saya sempat kaget sih, karena pemahaman kita kalau rukhsah itu kan kita tetap melakukan puasa dulu, kalau tak mampu baru ada rukhsah itu. Nah, itu bagaimana Ustadz? Baik. Dia sudah mendahulukan dulu tidak berpuasa gitu. Ya. Terima Sudah kasih Ustadz. diniatkan, Ya, ya. Baik. Wa jazakillah khairan. Nah, terima kasih kepada Ibu Pipin ya yang bertanya. Iya. Ya, terkait dengan rukhsah tidak berpuasa. Ya, ini sedikit bocoran ya, bahwasanya orang yang musafir ya adalah orang yang diberikan keringanan tidak berpuasa. Ya, kita garis bawahi ya, keringanan. Bukan berarti tidak boleh berpuasa. Bagi yang sanggup silakan. Ya. Tapi bagi yang tidak sanggup dan dia merasa dirinya tidak sanggup, yang tahu adalah diri kita dan yang menentukan adalah diri kita, hanya saja nanti akan ditetapkan oleh Allah sesuai dengan timbangan pengetahuan kita ya dan kemampuan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Hanya saja ketika kita meyakini bahwa besok kita mau mudik, misalkan mudik lebaran. Ya, kondisinya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Umpama naik motor, perjalanan jauh, ya, dan tidak bisa di waktu malam, misalkan karena mata tidak bisa melihat bagus gitu ya, hanya bisa di waktu pagi, siang ataupun menjelang sore, ya, maka dia harus membatalkan puasanya, ya, ataukah memang diniatkan dari hari sebelumnya ya tidak berpuasa untuk esok hari. Maka kita katakan, dijelaskan oleh beberapa para ulama ya, di antara adalah adanya Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Beliau mengatakan yuridullah bikumul yusra. Allah itu memberikan kemudahan kepada kita. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan yang namanya kesulitan, kesukaran. Ya. Maka dari itu opsi yang pertama yang tadi disampaikan oleh Ibu Pipin dibolehkan. Ya. Kalau dia niatnya safar, otomatis dari awal dia tidak berpuasa. Ya. Tidak berpuasa. Ya. Atau opsi yang kedua, dia usahakan saya mau puasa dulu. Qadarullah nggak kuat, dia buka. Ya. Tapi apabila opsi yang kedua ini dapat membahayakan dirinya, ternyata dia paksakan puasa, ya buka di siang hari, ya badan langsung lemas, ya
tidak berenergi, atau bahkan penyakit masuk, asam lambung naik dan lain sebagainya, karena kan kondisinya tidak memungkinkan. Apalagi as-safaru nisful azab. Safar itu setengah azab. Cobaannya berat. Karena kita tidak tahu yang ada di hadapan kita itu terjadi seperti apa. Mungkin ban bocor, macet, ada hal-hal yang tidak terduga. Maka Allah berikan rukhsah dengan tidak berpuasa dari awal untuk mempersiapkan stamina kita, energi kita, lahir batin kita, lalu berjalan untuk bersafar. Ini yang lebih utama. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sudah niat safar, nggak perlu lagi menunggu udah puasa dulu nanti tidak kuat baru batal. Nggak perlu. Opsi pertama sudah cukup. Ganti dengan hari yang lain. Kan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini bocorannya besok Ya. kita akan bahas insyaallah. Baik Ustaz. Jazakallah. Wa jazakillah khairan. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan secara langsung, silakan. Apa Ustaz mau bertanya? Nah, Begini Ustaz, pada saat saya hamil anak pertama, kedua, sampai anak ketiga itu kesempatan pas menyusui juga bulan Ramadan. Pada saat itu saya nggak kuat gitu ya untuk puasa, karena memang lagi mabuk-mabuknya. Terus saya bayar dengan fidyah. Tapi beberapa tahun belakangan ini saya baru tahu gitu, setelah anak-anak udah besar, ada seorang teman yang bilang kita nggak cukup dengan membayar fidyah aja, tapi harus mengkodok puasanya. Gimana tuh Ustadz? Sedangkan itu saya baru tahu setelah ada anak-anak udah besar. Hukumnya gimana Ustadz? Nah. Ya, Ustadz. Ya, Afwan, terima kasih kepada Ibu Dewi Anom ya, Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Baik, ahibati fillah rahimakumullah, ini juga bocoran juga ya, karena pembahasan detailnya nanti di pertemuan yang akan datang ya, terkait dengan orang-orang yang diberikan rukhsah. Lalu gantinya apa? Kan terhitung hutang, gantinya apa? Qadha atau fidyah. Nah, teruntuk yang saat itu sedang hamil atau menyusui, tidak memungkinkan untuk berpuasa. Ya. Maka apa yang harus ia lakukan? Dia tidak berpuasa, ya. Dia fokuskan untuk memberikan nutrisi yang terbaik, gizi yang terbaik kepada janin bagi yang hamil dan kepada bayinya bagi yang menyusui, atau bahkan keduanya sudah hamil menyusui, gitu ya. Nah, maka dari itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara untuk menggantinya? Apakah dengan qadha ataupun dengan fidyah? Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ya, wajibnya dia mengqadha. Ya, wajibnya dia mengqadha. Diusahakan dulu untuk mengqadha. Tapi apa yang terjadi jika setiap tahun atau setiap 2 tahun sekali ia hamil atau menyusui? Ya, kalau tahun ini anggaplah dia hamil, ya, ada seorang wanita yang hamil tahun ini, dan memang ada sebagian wanita yang hamil itu bisa melaksanakan ibadah puasa, tapi ada juga yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Nah, jika membahayakan maka dia wajib tidak berpuasa, ya, membahayakan janin ataupun bayi yang dikandungnya, ya. Lalu setelah itu apa yang harus ia lakukan? Ia mengqadha jika ia mampu. Tapi yang terjadi jika ia tidak mampu, tahun depan dia masih menyusui. Maka yang hari ini, yang tahun ini saja 29, anggaplah 30 hari dia tidak berpuasa, dia harus menggantinya, sedangkan menyusui dan dia tidak bisa berpuasa saat menyusui. Meskipun kita tidak bisa samaratakan ya, ini kasus jika tidak bisa berpuasa saat menyusui ataupun saat sedang hamil. Tidak mampu. Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Kalau mampu silakan mengqadha. Jika ia tidak mampu bagaimana? Maka akan menumpuk hutang puasa kita. Ya. 30 hari untuk sekarang, lalu tahun depan menyusui, kan menyusui sampai 2
2 tahun ya dalam syariat Islam. Sudah 2 tahun, tahun depannya lagi turut-turut 3 tahun tuh. 3 tahun dia tidak berpuasa. Ya, sudah 90 hari. Ternyata hamil lagi. Ya, akan menumpuk. Maka ya, kita jelaskan nanti hadisnya akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Maka dibolehkan untuk membayar fidyah. Ya. Hukumnya kalau sudah membayarkan fidyah maka tidak perlu mengqadha puasa. Jika sudah mengqadha puasa maka tidak perlu membayar fidyah. Wallahu a'lam. Ya. Sudah dipahami insyaallah. Nah, Afwan Ustaz, ya silakan. kalau tapi di luar tema puasa nih, Boleh, tadarus. silakan. Boleh. Ini Ustaz, kan ada bacaan tadarus pribadi sama tadarus keluarga. Pas saat itu tuh bacaan tadarus pribadi dan keluarga itu sama gitu ya. Ya, saya bagian baca di keluarga tuh bagian yang itu. Nah, untuk pribadi, untuk bacaan pribadi apa itu termasuk Ustaz atau memang harus dibaca lagi gitu? Gimana Ustaz? Bagaimana bacaan pribadi dengan bacaan keluarga? Ya, Apanya jadi yang ada tadarus pribadi dan ada tadarus keluarga Ustaz. betul? Ya, pada saat yang sama, jusnya sama Ustaz. Ya. Saya jusnya di situ mulainya, bacaan pribadi saya di situ, bacaan keluarga juga di situ. Ya, terus saya baca buat keluarga, kan saat itu tadarus keluarga dulu, bacaan buat keluarga. Nah, untuk pribadi apakah itu sudah termasuk ya Ustaz? Atau lagi dari jus, jadi dari awal lagi gitu? Gimana Ustaz? Ya. Maksudnya bukan gini. Jadi jusnya sama gitu, misalkan jus 13 ya. Bacaannya jus 13 dan keluarga pun jus 13. Terus nanti itu kalau aku baca pribadi lagi, apa itu sudah termasuk? Karena saya baca kan waktu itu untuk keluarga gitu, bukan untuk pribadi gitu. Gimana Ustaz? Ya, baik. Ya. Terima kasih kepada Ibu siapa yang Nia. bertanya? Ibu Nia ya. Nah, ya. Ini pertanyaan ditujukan kepada membaca Al-Qur'an ya. Bagaimana hukumnya kita tadarus nih baca Al-Qur'an sendiri. Ya, di anggaplah juz 5 gitu ya. Lalu di keluarga ikut juga tadarus baca juz 5 juga. Apakah sama saja mengulang atau dilanjutkan atau bagaimana? Maka pahalanya tersendiri. Setiap bacaan itu mendapatkan pahala setiap hurufnya. Kalau Ibu Nia mengulang lagi bacaan tersebut, pahalanya bertambah. Maka tidak ada yang sia-sia. Kita punya target dari juz 1 sampai juz 30. Ya. Dari juz 1 sampai juz 30. Ketika kita baca sendiri sudah masuk ke juz 15 misalkan. Ternyata tadarus Al-Qur'annya sama juz 15 juga yang sudah kita baca atau yang sudah pernah kita baca di juz sebelumnya, juz 14, juz 13 gitu ya. Ngulang lagi dong. Mana yang lebih utama? Maka semuanya utama. Apa yang kita baca secara berulang kali pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya satu pahala. Ya, satu pahala dikali lipatkan menjadi 10 pahala. Ya, itu kalau di hari selain Ramadan. Ya. Kalau di bulan Ramadan dikali lipat lagi menjadi 700 pahala. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan melihat dari kuantitas. Baca yang sudah pernah dibaca kan mending yang belum dibaca, pahalanya beda. Tentu sama. Apa yang kita baca yang sudah berulang kali ataupun yang belum pernah dibaca lalu dibaca ya, itu sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau lebih banyak lagi pahalanya, Ibu Nia dan juga kepada ummahat sekalian, ketika kita tadarus sendiri, lalu sama dengan tadarus kepada keluarga, misalkan baca Quran juga dengan keluarga, maka pahamilah isi kandungannya. Ya, nazalal Quran liya'mala bihi. Al-Quran diturunkan itu untuk diamalkan. Kita baca Al-Baqarah, kita baca Al-Fatihah berapa kali dalam sehari? Itu 17 kali. Pahalanya tetap dari 1 menjadi 10 kebaikan. Apakah yang diulang-ulang juga mendapatkan pahala?
ya, dan lebih besar, apakah pahalanya tidak lebih besar daripada pahala orang yang membaca Al-Quran dengan ayat yang baru atau belum pernah dia baca? Sama, ya. Keutamaan membaca Al-Quran, ya. Alif Lam Mim, ya, ada 3 kali 10 dikali 700 seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Erviani, dan bertanya, pernah ada di masyarakat mengenai niat. Ada niat yang saat 1 Ramadan dijamak 1 bulan full dengan tujuan apabila lupa niat masih tercover niat yang jamak tersebut. Apakah seperti itu boleh? Nah, yang pertama pertanyaan ini kita jawab dulu ya. Maka kita katakan niat itu setiap malam. Setiap malam, dan niat itu di dalam hati. Ya, di dalam hati. Bukan diniatkan untuk semua hari selama 30 hari. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi telah dijelaskan kan ya, terkait dengan perkara niat, ya, bahwa di sini telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada puasa, ya, tanpa ada niat, ya. Kalau dia tidak ada niat di dalam hatinya, ya, maka dia tidak berpuasa, ya. Maka niat itu setiap malam, bukan dibaca, bukan. Ya, di dalam hati saya niat berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa saja, kalimatnya apa saja, yang penting niatnya di dalam hati. Tidak ada penjelasan bahwa Nabi pernah mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tidak menetapkan niat secara lisan, ya. Dan jika suatu ketika malamnya lupa niat dan bangun terlambat sampai subuh, apakah tetap puasa paginya atau langsung batal? Nah, ya, ini perkara yang diberikan uzur, ya. Apabila dia bangun, maka ditegakkanlah syariat, ya. Kalau dia tertidur, ya, maka tidak ditegakkan syariat. Maka ketika dia sudah bangunnya terlambat subuh, maka dalam hatinya langsung diniatkan. Karena pada saat orang yang tidur, ya, ini orang yang tidur, orang yang lupa, dan orang yang gila, maka itu tidak dikenakan syariat. Kalau dia lupa, makan lupa, ya, diingatkan, baru dia lanjutkan puasa dan tidak membatalkan puasanya. Begitu pula orang yang tertidur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, di sini ada lagi yang ditanyakan pada ummahat, satu lagi mungkin. Satu lagi Ustadz. Ya, baik, silakan. Ya, iya. Jadi untuk yang terlupa tadi, terlupa dia makan. Terus kemudian ada si adik tuh terlupa makan, tuh dia mikirnya bukan dilanjutin sama dia, tapi malah dibatalin puasanya. Itu bagaimana ya Ustadz? Iya. Ya, makasih Ustadz. Sama. Baik. Atas dasar ketidaktahuan atau tidak nih? Nah, ya. Kalau atas dasar ketidaktahuan bahwa kalau makan karena lupa, tidak sengaja, lalu dia batalkan karena dia tidak tahu ilmunya, maka dia wajib mengganti, mengqadha di hari yang lain. Dia tidak berdosa. Ya. Tapi kalau dia tahu hukumnya, orang yang berpuasa lalu dia lupa, ya, dia makan karena lupa, lalu dia batalkan, itu membatalkan tidak membatalkan puasa dia, hanya saja dia mengingkarinya, ya, dengan membatalkan, maka dia melakukan dosa besar. Ya, melakukan dosa besar dan wajib juga diqadha. Ya, padahal orang yang lupa, Nabi SAW mengatakan idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang lupa lalu dia makan dan minum, maka dia wajib menyempurnakan puasanya, lanjutin puasanya. Ya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan dia makan dan minum. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ketika ingat langsung, ya, dalam kondisi ada makanan di mulutnya, harus dibuang.
dan dia wajib melaksanakan ibadah puasa sampai matahari terbenam. Nah, ini masuk ke dalam perkara mufsidatus shaum namanya. Perkara-perkara yang merusak puasa. Merusak puasa itu sampai batal ya. Kalau tadi kan yang harus ditinggalkan, nah ini yang dimana membatalkan ibadah puasa kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan qada, ya, terkait dengan fidyah, terkait dengan kafarah juga ada bagi yang katanya di siang hari ya melakukan hubungan badan suami istri di siang hari ketika berpuasa atau jima di siang hari. Ya. Lalu bagaimana hukumnya bagi yang lupa? Nah, ini juga unik ya. Ya. Ada yang bertanya ya, di tempat kami bagaimana hukumnya ya lupa ya puasa ya pada hari itu ternyata dia sedang berpuasa dalam kondisi berjima kepada istrinya atau suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Ya, apakah dia termasuk wajib membayar kafarah ya ataukah bagaimana hukumnya? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Lalu juga di dalamnya akan ada pembahasan malam Lailatul Qadar, persiapan untuk 10 hari terakhir ya pada ummahat. Bagi ummahat yang ingin melaksanakan iktikaf, bagaimana tata caranya, aturan-aturannya menurut Allah dan Rasulnya. Ya, begitu pula bagaimana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, dimanapun tempatnya, yang pasti tempatnya dalam kebaikan dan saat beramal soleh. Nah, itu juga akan kita bahas. Ganjarannya seperti apa di malam Lailatul Qadar. Dari waktu kapan sampai waktu kapan batasnya dari malam Lailatul Qadar ya. Lalu juga dibahas terkait dengan zakat ya. Yang saat ini ada sholat tarawih ya. Saya lupa ketinggalan sholat tarawih juga harus diperhatikan nanti yang 11, yang 23 ya jangan sampai saling menghujat atau bahkan ada yang sholat tarawihnya 8 menit dalam waktu 8 menit 23 rakaat apakah sah sholatnya atau 11 rakaat hanya waktu 5 menit ada juga apakah sah sholatnya ya. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah tarawih lalu dilanjut qiyamul lail atau tahajud ya. Lalu ada yang berkaitan dengan zakatul fitrah atau kita menyebutnya zakatul fitri dalam bahasa Arab. Ya, bagaimana ketentuannya, syarat dan ketentuannya, zakatul mal ya yang biasa disalurkan dan perbedaan antara sedekah dengan infak. Ya, biasanya di masjid ada ya tulisannya infak dan sedekah, menerima zakat fitrah ya, infak dan juga sedekah. Seperti apa ya ketentuannya dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di antara masyarakat kita ya yang sering kali kita lihat ya zakat mal atau zakat fitrah pakai QRIS ya atau transfer ya via debit ya atau menggunakan kartu kredit bagaimana dalam bermuamalahnya ya sedekah menggunakan kartu kredit ya atau bahkan menggunakan e-wallet ya itu bagaimana hukumnya menggunakan GoPay, Dana, OVO dan lain sebagainya ya atau bayar zakat melalui e-commerce ya itu juga nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam beramal soleh di bulan Ramadan, dijauhkan dari berbagai macam yang dapat membatalkan, merusak dan membahayakan amalan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat ya, yang merusak di dunia kita dan juga merusak akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ini mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bersemangat kembali melaksanakan takhusus bahasa Arab ya. Jangan sampai
iman kita atau motivasi kita tentang mempelajari ilmu bahasa Arab ini pudar, ya, karena ilmu bahasa Arab ini sangat penting untuk kita pahami, untuk kita pelajari, dan untuk kita dalami agar kita bisa meninjau dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan pagi hari ini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik.